Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay At-Taimi Al-Quraisy, bergelar As-Siddiq atau yang membenarkan. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mengucapkan syahadat ketika Islam mulai didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan Abu Bakar pada agama dan pemerintahan. Yang pertama, agama. Pada saat awal kepemimpinan Abu Bakar, ia sudah mengalami ujian, diantaranya ancaman datang dari umat Islam sendiri yang menentang pemerintahnya. Salah satunya perbuatan kudeta yang timbulnya dari orang-orang yang murtad, rakyat yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat, bahkan orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah. Yang kedua yaitu kebijakan terhadap pemerintah, memerangi pemberontakan suku-suku yang murtad atau perang riddah. Yang ketiga yaitu kebijakan pada ekonomi, mendirikan Baitul Mal. Abu Bakar mengelola zakat, infak, sedekah yang berasal dari umat muslim, ghanimah, harta perampasan perang, dan jizyah dari warga yang non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, sistem ekonomi fiskal pada masa Abu Bakar. Selama masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menimbun dalam jangka waktu lama, dikarenakan akan segera didistribusikan kepada seluruh umat Islam. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, hanya ada 1 dirham dalam pembendaharaan negara. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Khalifah Umar ibnu Al-Khattab tahun 583 Masehi sampai 644 Masehi dengan memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufil bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdillah bin Qorbin Razil bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia adalah khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal kebesarannya sesudah Nabi Muhammad SAW. Kebesarannya terletak pada kesuksesannya, baik sebagai negarawan yang bijaksana ataupun sebagai mujtahid yang ahli dalam membentuk negara besar yang didirikan atas asas persamaan, keadilan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umar ibnu Al-Khattab dilahirkan di Mekah dari keturunan suku Quraisy yang terhormat dan terpandang. Ia dilahirkan 4 tahun sebelum terjadinya Perang Fijar. Selanjutnya yaitu masa pemerintahannya Umar ibnu Al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab dan sebagian wilayah kekuasaan Romawi yaitu Syria, Palestina, dan Mesir, serta semua wilayah kerajaan Persia, termasuk juga Irak. Atas kesuksesannya tersebut, orang-orang Barat memberi gelar Umar sebagai The Saint Paul of Islam. Adapun kebijakan lainnya seperti yang pertama yaitu pembentukan Baitul Mal, yang kedua kepemilikan tanah. Pada saat menguasai tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar tidak membagi-bagikannya kepada kaum muslim, namun tetap membiarkan tanah tersebut berada pada pemiliknya dengan ketentuan mereka, membayar kharaj dan jizyah. Yang ketiga yaitu manajemen zakat. Zakat diwajibkan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas di antara sekian banyak barang. Abu Bakar mewajibkan zakat terhadap war, semacam rumput herbal yang dipakai untuk membuat bedak dan parfum. Yang keempat yaitu penetapan usur. Sebelum kedatangan Islam, setiap suku atau kelompok yang menetapkan di pedesaan biasa membayar pajak atau usur jual beli atau maks. Besarnya jumlah pajak adalah 10% dari suatu nilai barang atau suatu dirham untuk setiap transaksi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan Utsman bin Affan.
Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdi al-Manaf dari suku Quraisy. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi atau 6 tahun sesudah penyerbuan Ka'bah oleh pasukan bergajah atau 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ibu Khalifah Utsman bin Affan adalah Urwi bin Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi al-Sam bin Abdi al-Manaf. Utsman bin Affan masuk agama Islam pada usia 30 tahun atas bujukan Abu Bakar. Yang kedua, kebijakan pemerintah Utsman bin Affan. Sistem pemerintahan Utsman pada dasarnya tidak jauh berbeda dari khalifah pendahulunya. Dalam pidato pembaiatannya, ia menjelaskan bahwa ia akan melanjutkan sistem pemerintahan yang dibuat pendahulunya. Pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah. Pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan tugas-tugas eksekutif di pusat dibantu oleh sekretaris negara dan dijabat oleh Marwan bin Hakam, anak paman khalifah. Yang ketiga, kebijakan ekonomi Utsman bin Affan. Sama seperti dua khalifah sebelumnya, Khalifah Utsman bin Affan tetap melakukan bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat dengan nominal yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia membagikan bantuan yang berbeda-beda dengan tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan. Seperti halnya Umar ibnu al-Khattab. Dalam pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau ialah pemuda pertama yang memeluk agama Islam. Beliau sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Dikenal karena keberaniannya dalam perang dan ilmunya yang mendalam. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan pada masa beliau. Beliau mengambil kembali seluruh tanah yang telah diberikan Khalifah Utsman kepada para kerabatnya, kepada negara serta mengganti seluruh gubernur. Pemerintahan Khalifah Ali hanya berlangsung selama 6 tahun setelah diwarnai ketidakstabilan dikarenakan banyaknya pemberontakan dari kelompok-kelompok umat muslim. Pemberontakan pertama kali dilakukan Tolhah dan Zubair serta diikuti oleh Siti Aisyah yang kemudian terjadilah Perang Jamal. Dikatakan Perang Jamal karena Siti Aisyah waktu itu menunggangi unta pada perang melawan Ali. Pemberontakan yang kedua berasal dari Muawiyah, yang menolak menyerahkan jabatan, bahkan ia menobatkan dirinya setingkat dengan khalifah, walaupun ia cuma sebagai gubernur Syria yang berakhir pada Perang Siffin. Yang ketiga, sistem ekonomi pemerintahan. Setelah Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat oleh segenap umat muslim, Ali bin Abi Thalib segera mengambil tindakan, seperti memberhentikan sejumlah pejabat yang korupsi dan membuka kembali lahan pertanian yang sudah diberikan kepada orang-orang terdekat, dan mendistribusikan pendapatan pajak per tahun sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Umar ibnu al-Khattab. Lalu, apa sih relevansinya kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan masa kini? Relevansinya yakni mencakup berbagai aspek. Yang pertama, pada aspek pemerintahan, terletak di penetapan pajak. Kantor pelayanan pajak Pratama yang terletak di Jalan Raden Abdul Aziz. Yang kedua, penetapan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional yang terletak di Jalan Ronggo Sukowati.